Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang paling menarik, kabarnya Raffi Ahmad didorong untuk maju sebagai Gubernur Jawa Tengah. Duar. Ini yang kemudian ya seolah-olah Partai Golkar ini sekarang ya curi star begitu ya untuk didorong ya walaupun mereka bukan kadernya. Yang penting punya pengaruh luar biasa kepada Partai Golkar. Ya, Partai Golkar nampaknya yang penting untung lah. Lihat saja sebuah berita yang kemudian sangat mengejutkan begitu kan ya. Bahwa Golkar godok Raffi Ahmad jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Ini gimana begitu kan ya. Saya kira secara logika begitu kan ya, Raffi Ahmad masih belum berpengalaman dalam dunia politik begitu kan. Kalau hanya wakil kan bisa saja jadi ban serep dan sebagainya begitu kan ya. Terus kemudian yang kedua, menurut saya pribadi ada yang kemudian mengatakan bahwa Raffi Ahmad itu tidak cocok jadi wakil gubernur begitu kan ya, cocoknya jadi menteri dan sebagainya. Ada yang berspekulasi seperti itu begitu. Tapi nampaknya hari ini kalau kita melihat dengan apa yang kemudian beredar ya di netizen begitu kan ya, beredar di media sosial bahwa Raffi Ahmad ya sudah digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil. Ini yang kemudian publik banyak yang kemudian tidak percaya soal itu begitu kan ya. Nampaknya ini hanya gimmick saja atau bagaimana, fake atau bagaimana begitu kan. Jelas Jawa Tengah itu sekarang ini PDIP lagi mempersiapkan para kadernya untuk melawan ya orang-orang Jokowi di situ begitu kan. Kalau dengan Raffi Ahmad saya kira ya karena basisnya Raffi Ahmad tidak semua Jawa Tengah itu adalah pendukung Raffi Ahmad atau Golkar begitu kan ya. Tapi yang jelas secara keseluruhan ya PDIP itu sangat dominan walaupun kemarin di Pilpres kalah begitu. Ini kan masalah soal Pilpres tapi soal masalah daerah begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini justru Raffi Ahmad semakin turun kalau mereka terjebak atau terjun kepada politik. Terjebak dari mana? Pertama soal karir, yang kedua soal masa depan. Karena setelah misalnya jadi wakil bupati misalnya begitu. Setelah itu kalau sudah masuk dunia politik ya hati-hati mereka begitu kan. Karirnya semakin turun di situ karena dengan adanya wakil ya hanya ban serep dan sebagainya, orang-orang akan melihat wah ya hanya wakil tidak ada pengaruh besar di situ begitu kan ya. Ada yang kemudian digadang-gadang menjadi salah satu wakil menteri begitu kan ya. Ada menteri pariwisata, ada menteri pemuda dan olahraga, katanya masuk dalam radar menteri dari seorang Prabowo. Saya kira Raffi Ahmad ya bolehlah eksistensinya di entertainment itu sangat luar biasa begitu kan ya. Tapi nampaknya bersentuhan langsung dengan masyarakat masih belum mereka. Bagaimana mereka memposisikan sebagai pencitraan, ya memposisikan harus mengeluarkan uang, mempoles dirinya bahwa seolah-olah peduli terhadap bangsa kita, rakyat kita begitu kan. Tapi saya kira ini hanya gimmick saja atau bagaimana begitu. Ya bisa saja jurus Golkar sudah ketahuan mereka. Mari kita baca ini. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar tak membantah kabar tentang Raffi Ahmad masuk dalam bursa kandidat wakil gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh Pilkada 2024. Ada yang menarik begitu kan ya dari Raffi Ahmad. Saya kira kalau memang benar-benar didorong saya kira agak jauh begitu kan ya, karena nampaknya Jawa Tengah lihat saja, kecuali memang ya mereka masuk partai dulu begitu kan, bukan tiba-tiba ini tiba-tiba jadi ini jadi itu dan sebagainya. Seperti perkataan Fahri Hamzah, kalau ingin bersaing dalam dunia politik masuk partai dong, masuk partai. Hakikatnya presidensial sistem presidensial di situ adalah harus sistem pengkaderan begitu kan. Ini kan Raffi Ahmad bukan kader apa-apa tapi tiba-tiba mau dicalonkan dan sebagainya, kan semestinya secara etika politik begitu kan ya, secara etika politik harus menjadi kader dulu kan begitu ya, karena ini negara demokrasi sah-sah aja mau berspekulasi apapun begitu kan ya. Nampaknya bagi kami adalah nuansanya adalah ingin popularitas. Tapi ini saya bacakan beritanya dulu begitu ya. Ini
Bahkan Raffi Ahmad ya diisukan bakal menjadi calon gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah dari Golkar mendampingi Deko Gonenduto di Pilkada 2024. Mulanya beredar ya video Deko dan Raffi tengah menjalani sesi foto bersama. Keduanya berpakaian kemeja putih dengan celana panjang hitam plus kopiah hitam. Deko Gonenduto yang merupakan Bupati Kendal yang juga ya bendahara umum Golkar, partainya telah memberi restu kepada Deko untuk mempersiapkan diri menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Deko menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan untuk diusung di Pilkada Jateng. Salah satunya adalah Deko. Salah satunya, duanya nanti kita lihat ya, kata Airlangga. Nah, kalau sama-sama dari Partai Golkar, saya kira tidak bisa akan kiok mereka begitu kan ya. Karena nampaknya kursi dari Jawa Tengah berapa ya Golkar di situ begitu kan. Nah, itulah yang kemudian kita amati betul bahwa bukan hanya semerta untuk dicalonkan dari Partai Gerindra semua begitu kan. Bisa saja keok begitu ya. Harus ada penyeimbang di dalamnya. Ya, kalau mereka dengan PDP kalau mau silahkan begitu kan ya. Tapi nampaknya kalau dengan PDP kan yang didorong Raffi Ahmad bukan menjadi wakil mereka. Ya, hanya gimmick-gimmick saja begitu kan ya. Tidak mungkin lah sekelar Raffi Ahmad terjun kepada dunia politik seperti itu begitu ya. Kalau mereka menteri mungkin bisa saja. Kalau mereka ditawari itu mungkin saja mereka mau. Tetapi kalau masih pemilihan, saya kira ya agak jauh begitu kan. Ya karena wakil itu hanya ban serep begitu. Makanya saya pribadi berasumsi bahwa seperti Raffi Ahmad sebenarnya potensi begitu kan, karena sosok yang kemudian masih muda, terus kemudian secara logika, secara keuangan mereka mampu begitu kan, tapi sangat sayang hanya jadi wakil. Menurut saya pribadi ya menteri aja dulu begitu kan, menteri aja dulu, karena kalau menteri bisa saja menteri pariwisata, menteri yang lain begitu kan ya, atau menteri pemuda dan olahraga. Ini nampaknya PAN tidak hanya ingin kecolongan masalah soal Raffi Ahmad, bahkan PAN ini yang menawarkan kepada Raffi Ahmad untuk jadi menteri ya, menteri pariwisata, dan kemudian ada menteri pemuda dan olahraga. Tapi dari Partai Golkar tidak ingin kalah juga, bahwa Raffi Ahmad ya digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Partai Golkar. Digodok ini begitu kan. Ini kan nampaknya bagi kami adalah melihat rasionalitas. Ya tidak mungkinlah Raffi Ahmad memilih sebagai wakil ya. Kalau menteri mungkin iya, tapi kan masa seorang Raffi Ahmad mau terjun kepada dunia politik, apa kepentingan mereka? Mereka sudah kaya, menjadi sultan begitu kan ya. Apa kepentingannya? Karena ya kita lihat saja ke depan, memberikan kontribusi besar ya kepada rakyat Indonesia kan tidak harus menjadi menteri, tidak harus yang lain. Karena begitu banyak fan-fan Raffi Ahmad yang sekarang ini melihat situasi Raffi Ahmad membagi-bagikan ini dan itu dan sebagainya sudah biasa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ya sekilas saja begitu, gimmick saja dalam dunia politik. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.